sipil Myanmar antara junta militer atau Tatmadaw dan Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG. Pada tahun sebelum itu, kawasan Asia Tenggara berada dalam lingkungan strategis yang sangat dinamis, di mana perubahan geopolitik global dan regional terus membentuk arsitektur keamanannya, termasuk melalui ketegangan di Laut Cina Selatan. Kejahatan lintas negara ini terkait juga ada terorisme dan juga ancaman cyber. ASEAN ini merespons berbagai tantangan tersebut dengan membangun ASEAN Political Security Community atau APCC yang merupakan kerangka institusional yang bertujuan untuk menciptakan kawasan damai, stabil, dan juga berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai sesuai dengan prinsip security community yang diperkenalkan oleh Karl Deutsch pada tahun 1997. Pembentukan APCC ini juga dipengaruhi oleh norma khas ASEAN, yaitu seperti non-interference, consensus building, dan diplomasi informal yang dikenal sebagai ASEAN Way yang telah dipelajari secara mendalam oleh Amitav Acharya. Meskipun begitu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas dari APCC ini masih menghadapi hambatan yang mendasar, terutama karena struktur dari kelembagaan ASEAN ini masih lemah dalam penegakan norma, perbedaan kepentingan politik antar negara, serta ketidakseimbangan antara retorika kerjasama dan implementasi nyata di lapangan. Tantangan ini tuh semakin terlihat ketika menghadapi isu kontemporer seperti di Laut Cina Selatan, di mana ASEAN ini sering dianggap tidak memiliki posisi yang sulit dan hanya menghasilkan pernyataan simbolik. Selain itu juga literatur lokal termasuk analisis dosen dari HIP sendiri yang saya ambil menunjukkan bahwa APCC ini terkendala oleh budaya politik kedaulatan yang sangat kuat, sehingga negara anggota itu enggan menyerahkan sebagian dari otoritas keamanannya kepada mekanisme kolektif ASEAN. Jadi secara keseluruhan kondisi dari ASEAN ini sendiri atau APCC ini menjadi penting khususnya untuk memahami bagaimana komunitas keamanan di ASEAN ini bekerja dalam menghadapi ancaman keamanan modern, dan apakah struktur serta norma yang ada dan sudah memadai atau tidak. Dan juga penelitian ini mencoba untuk mengisi celah tersebut dengan menyusun analisis mendalam tentang efektivitas APCC melalui kajian literatur yang terbarukan. Tujuan dari penelitian saya ini untuk mengidentifikasi bagaimana sistematis temuan-temuan utama dalam literatur terkait efektivitas ASEAN Political Security Community atau APCC dalam menjaga stabilitas kawasan. Langkah ini penting karena berbagai peneliti seperti Acharya dan Hong itu menegaskan bahwa dinamika keamanan Asia Tenggara ini sangat dipengaruhi oleh norma, budaya, diplomasi, dan struktur kelembagaan ASEAN yang perlu dikaji secara komprehensif untuk memahami kontribusi dan keterbatasannya. Dengan menawarkan model evaluasi terbaru, khususnya dengan mengintegrasikan indikator seperti non-compliance, political will, dan juga keselarasan dengan blueprint 2025 yang terbaru yang belum dibahas secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Dengan ini saya menyusun kontribusi baru atau inovasi dalam bentuk sintesis dari berbagai literatur dan juga mengevaluasi bagaimana efektivitas APCC dari perspektif ancaman kontemporer seperti Laut Cina Selatan, keamanan cyber, dan juga kesehatan lintas negara yang semakin menantang kerangka keamanan tradisional ASEAN. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam penelitian saya. Yang pertama, ada krisis legitimasi politik pasca kudeta 2021. Kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021 menimbulkan krisis legitimasi yang serius bagi Tatmadaw karena tindakan tersebut itu menggulingkan pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis di bawah Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Tatmadaw ini mengklaim bahwa kudeta dilakukan karena terjadi kecurangan pemilu 2020, namun klaim ini itu tidak pernah dibuktikan secara sah di forum internasional maupun domestik. Yang kedua, ada perebutan legitimasi antara Tatmadaw dan NUG. Setelah kudeta muncul pemerintah Persatuan Nasional atau NUG, sehingga pemerintah bayangan yang mengklaim bahwa legitimasi rakyat Myanmar dan berkomitmen terhadap sistem federal demokratis itu menjadi konflik antara Tatmadaw dan juga NUG yang tidak hanya bersifat militer tetapi juga bersifat perang narasi tentang siapa yang paling sah mewakili anak bangsa. Yang ketiga, ada penggunaan narasi yang dilegitimasi oleh Tatmadaw. Jadi Tatmadaw ini aktif untuk membangun narasi bahwa kudeta yang dilakukan ini untuk melindungi negara, menjadi stabilitas dan mempertahankan konstitusi. Peran media dan disinformasi dalam memperkuat legitimasi juga penting karena sejumlah penelitian global menemukan bahwa media sosial dan media pro-junta itu menjadi sarana utama penyebaran propaganda militer. Selanjutnya, adanya kurang kajian komprehensif tentang konstruksi wacana legitimasi Tatmadaw. Rumusan masalah yang saya ambil dalam penelitian saya yaitu bagaimana Tatmadaw membangun narasi legitimasi terhadap kudeta dan pemerintahannya. Selanjutnya saya akan membahas literatur yang sudah saya ambil dan sudah saya
dalami dalam penelitian ini. Yang pertama, militer Myanmar telah membangun posisi dominannya sejak masa kolonial, sehingga pasca kemerdekaan ketika Tatmadaw mulai melihat dirinya itu sebagai penjaga negara. Sehingga Steinbeck menunjukkan bahwa legitimasi Tatmadaw itu bersumber dari narasi historis tentang perannya dalam menjaga kesatuan nasional dan mencegah kekacauan politik. Fuscher juga menekankan bahwa setelah kudeta 2021, rebutan legitimasi terjadi baik di dalam negeri maupun juga di tingkat internasional, terutama antara Tatmadaw dan National Unity Government atau NUG. Selanjutnya, King menyoroti bagaimana Civil Disobedience Movement atau CDM membangun narasi nasionalisme baru sehingga berbasis solidaritas dan penolakan terhadap kekuasaan militer Myanmar. Selanjutnya ada laporan dari media support yang menjelaskan bagaimana junta militer ini mengendalikan Myanmar sebagai media untuk menyensor jurnalis independen dan memanfaatkan media sosial untuk membangun citra sebagai penyelamat bangsa. Selanjutnya ada juga dari laporan The Red Flag mengungkapkan yang mengungkapkan strategi sistematis junta militer dalam menjalankan propaganda melalui persoalan cyber, bot, dan kampanye disinformasi terorganisir. Selanjutnya dari Blender, dia menekankan bahwa politik Myanmar tidak dapat dipahami hanya melalui standar demokrasi liberal barat, tapi karena adanya kekuasaan negara tersebut dibentuk oleh sejarah militarisme dan nilai sosial budaya lokal. Itu menunjukkan bahwa Buddhisme memiliki peranan itu dalam konflik Myanmar karena sebagian dari komunitas religius ini mendukung gerakan rakyat, sementara sebagian dari lainnya ini membela Tatmadaw atas nama stabilitas moral. Selanjutnya ada laporan dari CICS yang menjelaskan bagaimana National Unity Government ini membangun legitimasi internasional melalui diplomasi, citra pemerintahan demokratis, serta dukungan diaspora Myanmar. Selanjutnya ada laporan dari OHCHR yang mengungkapkan berbagai bentuk kekerasan digital yang dilakukan oleh junta Myanmar, termasuk hate speech, doxing, pengawasan, dan intimidasi online sebagai alat untuk membungkam kritik. Selanjutnya saya mengambil kutipan dari Simanjuntak, dosen dari Universitas Kristen Indonesia, yang menjelaskan bahwa banyak rezim Asia Tenggara ini mempertahankan kekuasaan melalui konstruksi wacana politik dan media, bukan semata kekuatan militer atau ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan research gap dari setiap literatur dan penelitian saya. Jadi yang pertama itu ada peran historis Tatmadaw, yang tulisan beliau ini menguatkan bahwa dalam menjelaskan akar kekuasaan militer, tapi belum meneliti bagaimana legitimasi itu dibangun ulang melalui narasi digital pasca kudeta 2021. Nah, penelitian saya mengisi celah ini dengan berfokus pada narasi kontemporer Tatmadaw. Yang kedua ada perebutan legitimasi di tingkat internasional. Di kajian yang sebelumnya menekankan respons eksternal dan diplomasi, tetapi mengabaikan konstruksi narasi internal yang ditunjukkan Tatmadaw kepada rakyatnya. Namun penelitian saya melengkapi kekurangan tersebut dengan memeriksa legitimasi domestik lewat propaganda dan wacana. Selanjutnya gerakan perlawanan sipil, literatur dari yang sudah dibahas sebelumnya muncul counter naratif rakyat, namun kurang membedah narasi dari tandingan Tatmadaw seperti klaim stabilitas dan anti terorisme. Namun penelitian saya mengisi gap ini dengan menganalisis strategi naratif militer dalam merespons gerakan sipil. Yang keempat, pengendalian media dan propaganda. Jadi penelitian sebelumnya ini kaya akan data empiris tetapi bersifat deskriptif dan tidak mengaitkan propaganda dengan teori legitimasi. Tapi studi saya memberikan kontribusi dengan menerapkan analisis wacana kritis untuk menjelaskan fungsi ideologis propaganda tersebut. Yang kelima ada propaganda digital dan teror daring. Tulisan sebelumnya memetakan teknik komunikasi digital junta, namun tidak menghubungkannya dengan strategi legitimasi politik. Tapi penelitian saya menutup celah ini dengan menautkan praktik propaganda digital dan pada pembenaran kekuasaan Tatmadaw. Yang keenam, kritik terhadap bias demokrasi barat. Literatur sebelumnya menawarkan kritik konseptual, tetapi minim data empiris tentang narasi aktual junta. Tapi penelitian saya mengisi kekurangan tersebut dengan analisis wacana langsung dari pernyataan dan media resmi Tatmadaw. Selanjutnya, peran agama Buddha dan legitimasi. Jadi kajian agama ini berfokus pada faktor keagamaan eksternal dan kurangnya eksplorasi penggunaan simbolik religius dalam militer. Tapi penelitian menambahkan kontribusi dengan menelaah bagaimana Tatmadaw mengintegrasikan simbolisme Buddhis dalam retorika legitimasi. Yang kedelapan ada strategi legitimasi NUG. Tulisan sebelumnya menulis tentang NUG komprehensif namun mengabaikan narasi balasan dari Tatmadaw.
sehingga penelitian saya menutup gap tersebut dengan membandingkan narasi legitimasi kedua aktor. Selanjutnya, yang ke-9, kampanye digital junta yang melanggar HAM. Laporan HAM menjelaskan bahwa dampak represi digital ini tetapi tidak membahas perannya sebagai alat retoris legitimasi. Namun penelitian saya mengisi celah ini dengan mengkaji fungsi naratif dan ujaran kekerasan dan disinformatif militer. Yang ke-10 yang terakhir, rencana pemilu semu sebagai alat legitimasi. Pemilu junta ini menyediakan data aktual tetapi kurang analitis dan tidak mengurai bahasa legitimasi yang dipakai. Studi saya ini mengembangkan aspek tersebut sehingga dapat menganalisis bagaimana wacana mengenai pemilu sebagai simbol legitimasi yang ada. Masuk ke kerangka teori. Teori legitimasi oleh Max Weber menjelaskan bahwa kekuasaan hanya dapat bertahan jika masyarakat percaya bahwa otoritas tersebut memiliki hak yang sah untuk memerintah. Selanjutnya saya juga memakai teori wacana kritis oleh Norman Frankel yang menjelaskan bahwa bahasa tidak netral tetapi merupakan alat untuk mempertahankan kekuasaan dan ideologi tertentu. Selanjutnya saya akan memakai konsep dari David Easton yang mendefinisikan legitimasi sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap sistem politik yang berkuasa. Selanjutnya saya memakai juga konsep dari Harold T. Laswell yang menjelaskan bahwa propaganda adalah usaha berencana untuk mempengaruhi opini publik melalui simbol dan kesan dari politik dan terstruktur. Masuk ke metodologi penelitiannya, saya menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis yang memahami bagaimana Tatmadaw membangun narasi legitimasi melalui bahasa, simbol, dan praktik sosial setelah kudeta 2021 sesuai dengan pandangan Creswell dan Scarlett. Setelah penelitian saya mengumpulkan data yang dilakukan melalui studi dokumentasi karena metode ini tuh memungkinkan saya sebagai peneliti menelaah teks dan artefak sosial secara sistematis untuk memahami konstruktif makna dan relasi kuasa sebagaimana ditegaskan oleh Bowen, yaitu data utama berasal dari dokumen resmi Tatmadaw serta penelitian militer seperti Myanmar dan Global New Light of Myanmar yang menurut Breyer itu mencerminkan produksi bahasa kekuatan negara. Mungkin sekian dari paparan saya. Kalau nggak mohon maaf. Terima kasih.